Udah mau mulai nih. Ngezoom bareng teman-teman angkatan zaman SMA. Udah lama banget nih, gak ketemuan. Hah? Iya, iya, iya. Iya, gua nih sekarang nih. Gua sekarang. Udah pada rame. Yaudah, gua login sekarang ya. Akhirnya udah pada join nih, lama banget. Hai, iya nih kita udah lama banget kan gak ketemuan setelah SMA kemarin pada mencar-mencar semua. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Wah, kangen sih aku dengan kalian semua. Kuliah di sini tuh padet banget jadwalnya, sampai-sampai aku gak bisa temenan. Wah, sama sih sini. Profesor gue juga nugasin untuk melihat perkembangan ekonomi terus nih. Siap hari harus baca berita. Ya gitulah. Halo guys, ya kalau dari gue sendiri sih sewajarnya aja sih. Tapi gue lebih aktif di organisasi dibanding pelajaran. Tapi masih ke handle kok. Kalau kalian gimana pada semua? Ngomong-ngomong, kalian yang di US gimana deh? Di sini fine-fine aja kok. Kenapa emangnya? Kok lu perhatian gitu? Ya soalnya gue denger gitu kemarin yang booming-booming tarifnya Donald Trump itu loh. Iya, itu tuh kebijakan Trump yang menurut gua bagus banget. Ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan slogan Make America Great Again. Tarif impor ini akan membuat kekuasaan pabrik-pabrik Amerika Serikat balik kembali ke Amerika Serikat. Lapangan kerja menambah dan membuat ekonomi Amerika menjadi lebih kuat. Tapi itu keren juga, bisa gak sih Indonesia nerapin itu? Tapi tarif itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, kebijakan tarif itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia juga sudah ada dari dulu. Tarif yang diterapkan Presiden Trump ini merupakan sebuah biaya yang harus dibayarkan apabila ada negara yang ingin mengekspor ke Amerika. Permasalahannya adalah tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump tersebut terlalu mahal. Namun, dengan ada tarif, barang-barang tersebut di Amerika bisa menjadi mahal. Bener banget, aku sebenarnya kurang setuju juga sih dengan pemberlakuan tarif ini. Soalnya harga di sana tuh jadi mahal. Soalnya kan sebenarnya ya yang bayar tarif itu perusahaan yang impor barang ke AS. Contohnya nih di Walmart, mereka kan impor barang dari Cina $100 misalkan. Tapi Cina juga harus jadi bayar $64 tambahan dari tarif yang ditetapkan itu. Pastinya kan lama-kelamaan mereka nggak bisa menahan semua kenaikan biaya itu sendiri. Jadi mereka lama-kelamaan menaikkan harga barang yang mereka jual, dan pada akhirnya siapa yang belanja di sana? Kan ujung-ujungnya kita, warga biasa. Buktinya aja kemarin kan aku beli blender ya di Walmart. Ya emang bedanya sih emang produk Cina sih. Dulu tuh harganya murah, sekarang jadi naik karena ada biaya tambahan tarif itu. Walaupun kelihatannya cuma naik 5-10 dolar, tapi kalau untuk mahasiswa yang uangnya pas-pasan seperti aku kan berasa juga ya. Nah, betul tuh. Benefit yang diberikan oleh tarif tidak terlalu banyak dan belum tentu bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan. Bahkan, adanya tarif dapat memicu terjadinya resesi. Apaan sih resesi-resesi? Gini ya, dengan adanya tarif, maka produk lokal Amerika akan menjadi lebih booming. Produk impor menjadi lebih mahal. Ya otomatis orang beralih ke produk yang lebih lokal. Jadi ekonomi Amerika akan menjadi lebih bagus. Indonesia juga dong, jangan mau kalah. Masa mau ngimpor terus? Iya, Indonesia juga bisa rugi loh. Kan Indonesia juga ekspor ke Amerika. Ya, sebenarnya sih di skala makro, ekspor Indonesia ke Amerika tidak sampai 10%. Akan tetapi, di bagian-bagian industri tertentu, seperti tekstil dan furnitur yang banyak mengekspor ke Amerika, dampak tersebut pasti akan terasa. Ya makanya kita jangan asal ekspor-ekspor. Kan kita ekspor cuma buat nutupin import kan. Nah import kita juga udah banyak banget. Masa anak muda gak bisa buat inovasi baru? Kan lo bilang juga tadi, kalau negara lain bakal bayar ke Indonesia kalau ekspor. Nah itu bagus lah uangnya buat kita. Tapi jangan lupa, dampak dari tarif itu gak cuma ke Indonesia doang. Cina juga kena imbasnya. Banyak banget pabrik yang mulai ngerasa tekanan karena order dari US itu tuh tiba-tiba drop. Barang yang tadinya tuh sold out di pasar Amerika tuh sekarang stuck di gudang-gudang karena mahal banget setelah tarifnya berlaku. Yang rugi tuh gak cuman pengusaha besar, tapi
pekerja-pekerja di Cina juga. Jadi lu pikir pabrik tuh tutup cuma soal bisnis doang? Enggak, artinya tuh ribuan orang kehilangan pekerjaan. Iya, iya, bener. Melawan dampak tarif ya nggak segampang itu juga. Kita nggak bisa secara spontan ngebuat suatu inovasi. Selain itu, kalian bener-bener jangan meremehkan resesi. Ya elah, resesi apaan sih? Mereka yang bayar ke Amerika. Jadi seperti ini, mereka menjual harus dengan harga yang lebih mahal, dikarenakan mereka bayar tarif. Sehingga, harga mengimpor bagi distributor juga akan naik. Harga mengimpor naik, maka distributor juga terpaksa menjual dengan harga yang lebih mahal. Sehingga, daya beli masyarakat akan menurun. Masyarakat nggak bisa beli apa-apa, maka konsumsi mereka juga akan menurun. Ya, ekonomi Amerika akan kehambat apabila konsumsi masyarakat menurun. Selain itu jangan anggap negara lain juga nggak bisa balas dendam loh. Kalau misalkan mereka nerapin tarif balas dendam gimana? Udah kejadian kok, Cina juga nerapin tarif balasan dari produk-produk AS, tapi ujung-ujungnya dua-duanya malah rugi. Yang tadinya bisa saya menguntungkan lewat kerja sama dagang, sekarang malah jadi adu ego yang gak ada ujungnya. Nah iya, kalau dari Uni Eropa sendiri sebenarnya ini bukan hal yang pertama kali mereka lakuin. Jadi tahun 2020 Amerika juga pernah ngasih tarif lah buat Uni Eropa untuk barang-barang yang masuk. Nah sebagai balasan di tahun segitu Uni Eropa sendiri ngasih tarif balasan buat Amerika Serikat. Nah biar hal-hal ini nggak kejadian lagi, Uni Eropa coba ngasih 90 hari buat Amerika biar mereka menangguhkan tarif itu sendiri. Ya kayak negosiasi aja sih supaya hubungan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat nggak hancur dan diplomasinya nggak jadi masalah gitu. Soalnya kalau misalkan ini jadi perpecahan yang besar, ini tentunya akan berdampak besar banget buat dunia. Gitu sih paling kalau dari pandangan Uni Eropa gimana tarif ini bisa bisa berpengaruh. Ya udah, Amerika nggak butuh mereka. Amerika sudah bisa berkembang sendiri. Amerika sudah bisa jauh di atas kualitas negara yang lain. Lah, Amerika kan masih ngimpor mobil dari Eropa dan Cina. Mobil-mobil tersebut juga mahal. Kalau kayak gitu gimana? Iya, setuju banget. Kebijakan ini sebenarnya yang paling dirugiin malah Amerika itu sendiri. Barang-barang dari Eropa jadi semakin mahal dan ngerugiin warganya yang ada di Amerika dengan harga yang makin gak masuk akal. Kayak mobil nih, mobil kan banyak diimpor dari Cina dan Eropa yang masih dibutuhin banget sama warga Amerika kan. Juga material-material kasar kayak baja dan aluminium yang didapetnya dari Eropa. Nah kalau misalkan tarif ini terus diberlakukan dan hubungan jadi kacau balau, tentu yang paling kedampak itu warga Amerika Serikat itu sendiri. Makanya warga Amerika Serikat ngebuat beberapa gerakan buat menentang tarif itu. Plus seperti yang gue bilang tadi, sebuah negara nggak bisa secara spontan ngebuat inovasi. Pasti butuh waktu. Nah, pas lagi nunggu inovasi-inovasi tersebut nih, kita ngapain? Kita nggak bisa beli apa-apa. Akan kerasa banget ruginya. Nah, bener banget. Dari sini kita harus mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan internasional. Contohnya kayak tarif Trump yang tadi kita bahas, supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Buka pandangan dan pikiran kita terhadap masalah global, karena itu akan berdampak kembali pada tiap-tiap aspek di kehidupan kita. Apalagi sampai yang terkecil. Itu sih guys. Jadi, ya mungkin seperti itu. Udah, dari tadi kita mau ngomongin ekonomi, kita jadi lupa tadi mau ngapain. Udah, sekarang mending kita mulai aja ngerencanain reuni angkatannya. Oke deh, karena tadi gua yang membuka topik tarif-tarifan, maka gua tutup dulu tentang ekonominya ya. Yuk, silakan mulai rancangannya.